Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar dimanapun Anda semuanya berada, senang sekali sore hari ini kami kembali menjumpai Anda tentunya atas kesempatan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam program live interaktif Bekal Muslim dan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lain yang diasuh oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan wakil ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Seperti biasa, setiap sore awal pekan kita akan berikan kesempatan bagi Anda pemirsa untuk bisa berinteraksi, bertanya secara langsung kepada Ustadz, manfaatkan waktu momen yang tidak lama ini untuk mengambil banyak faedah ilmu tentunya. Anda bisa bergabung melalui 3 jalur yang kita tawarkan. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan fasilitas WhatsApp call. Silakan Anda bisa catat nomor telepon 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Kemudian Anda juga bisa telepon di jalur kami yang lain, yaitu 0331 544 6087. Atau juga pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini sudah hadir di studio Fatwa TV Jember pemateri kita ada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana apa yang Ustadz? baru ini di Mas Nizar? Yang baru hari ini semangatnya Ustadz. Alhamdulillah. Kan Muslim harus selalu memperbaharui semangat Ustadz ya. Harus selalu optimis. Betul. Kata orang, kita harus mengecewakan orang yang selalu pesimis. Nah, karena kita optimis Ustadz. Kita selalu optimis. Masya Allah. Jadi nggak boleh selalu pesimis Ustadz ya. Selama belum dicoba, kita tidak boleh berkata tidak bisa. Nah, Kita harus bisa. nggak Gitu, boleh Ustadz. ikut kata-kata orang lain Ustadz ya. Ya, karena rezeki kita beda-beda. Nah, jatahnya beda-beda Ustadz. Orang lain mati bukan berarti kita pun ikut mati. Betul. Gitu. Baik Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz ya. Iya, kalau. Nah, sore hari ini Ustadz insyaallah sudah siap untuk membersamai kita selama kurang lebih 1 jam hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita juga turut menyapa beberapa rekan RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya turut bergabung Ahlan Bikum, ada Radio Bidbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Saga FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Mas FM Seragen. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja redaksi. Sebelum kita bacakan, kita akan dengarkan dan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka. Silakan Ustaz. Baik, Pak Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari terus berjalan. Ramadan sesaat lagi ada depan mata kita. Tentu waktu yang terus mendekat ini mengharuskan kita berbenah. Bagi yang masih memiliki hutang puasa Ramadan karena mungkin dulu safar atau sakit atau haid bagi wanita atau nifas, maka masih ada kesempatan bagi Anda untuk membayar hutang. Dahulu Aisyah berkata, "Kana alayya bid'atu ayamin min Ramadan." Dahulu aku tuh berhutang puasa beberapa hari di bulan Ramadan. Dan kemudian kata Aisyah, lam atamakkan, aku tidak berkesempatan untuk membayarnya illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Wa dzalika limakanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena
aku berusaha untuk senantiasa siap sedia melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingatkan kepada siapapun dari kaum muslim dan muslimah yang masih berutang puasa Ramadan, ada kesempatan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapapun dari kalian yang dalam kondisi sakit atau musafir, maka boleh mengqadanya pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka ya sejumlah hari yang dia tinggalkan puasanya, sejumlah itu dia harus membayarnya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Bergegas, itu salah satu kuncinya. Bersegera, itu kuncinya. Karena bisa jadi Anda punya hitung puasa mungkin cuma 1 pekan atau 3 hari. Tapi ketika Anda terus menunda dan menunda dan menunda, bisa jadi di akhir hari dari bulan Sya'ban yang mungkin Anda prediksi akan bisa membayarnya, Anda kala itu bisa jadi jatuh sakit atau punya kesibukan atau hal lain yang menjadikan Anda akan kesusahan untuk mengqadha Ramadan. Di antara hal yang patut diingatkan, mendekati kita ya dalam hitungan hari kita mendekat bulan Ramadan, bahwa tentu amal apapun itu butuh persiapan. Makanya dahulu sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk berpuasa Ramadan agar ketika Ramadan tiba, beliau betul-betul dalam kondisi prima untuk menjalankan ibadah puasa. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syahri aktsara siyaman min Sya'ban. Tidak ada bulan yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan tersebut melebihi bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW puasa mayoritas hari bulan Sya'ban. Beliau hanya meninggalkan berhenti dari puasa hanya beberapa hari menjelang Ramadan saja. Para ulama menjelaskan salah satu hikmah kenapa Nabi SAW pada bulan Sya'ban beliau banyak berpuasa. Salah satunya adalah untuk preparing, persiapan agar ketika Ramadan tiba, puasa itu telah menjadi kebiasaan. Sehingga ringan, mudah. Karena orang yang tidak terbiasa puasa, hari-hari pertama puasa, dia akan mengalami beban yang berat. Kehausan, kelaparan, jadi lemah, menjadi mungkin jatuh sakit, dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang ketika Ramadan tiba, dia sudah terbiasa puasa. Maka Ramadan betul-betul dia tunaikan dengan khusyuk, dengan penuh penghayatan, dan dia bahkan sudah sampai pada level menikmati puasa. Di antara hal yang patut dilakukan kita menyongsong Ramadan tiba, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa dunia ini terus berputar, waktu terus berputar silih berganti. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang terus kami putar silih berganti di antara umat manusia. Kita di bulan Ramadan yang telah lalu membersamai beberapa saudara, keluarga, kerabat, sahabat, tetangga yang kita bersama-sama menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun lalu. Hari ini mereka telah tinggal kenangan saja. Karena itu tidak ada jaminan bahwa kita masih berkesempatan puasa Ramadan di tahun depan ini, tahun ini. Karena itu dahulu sebagian salaf, atau ini merupakan kebiasaan ulama salaf, bahwa dahulu mereka berpuasa Ramadan dan selama kira-kira 6 bulan, setengah tahun kira-kiranya, mereka berdoa kepada Allah agar puasa Ramadan mereka diterima. Dan kemudian setengah tahun selanjutnya mereka berdoa kepada Allah agar masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena memang Ramadan itu begitu spesial. Selain itu merupakan salah satu rukun Islam. Ramadan, puasa Ramadan merupakan ibadah yang spesial bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amal ibn Adam lahu ila siyam. Seluruh amalan manusia itu pahalanya, manfaatnya semuanya diketahui oleh anak manusia atau anak keturunan Nabi Adam. Kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih.
Karena sejatinya puasa itu spesial. Hanya aku yang betul-betul mengetahui siapa dari hambaku yang berpuasa. Dan hanya aku yang betul-betul mengetahui siapa dari hambaku atau berapa kali kelipatan pahala yang akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang berpuasa. Karena itu tentu karena ini amalan yang spesial. Perlu persiapan yang spesial pula. Dan tergambar dalam pernyataan sebagian ulama tadi bahwa mereka selama setengah tahun lamanya mempersiapkan diri dan memohon kepada Allah SWT agar mereka masih diberi kesempatan beribadah di puasa Ramadan. Semoga Allah SWT masih berkenan memberikan kita umur yang panjang untuk bisa beribadah, berpuasa, meningkatkan amalan di bulan puasa yang akan datang. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi penyemangat bagi siapapun umat muslim yang saat ini sedang Allah berikan nikmat kesehatan bisa berpuasa, Ustaz ya. Betul. Ustaz, ini berkaitan membayar hutang tadi, Ustaz ya. Bagaimana kalau mungkin dulu saya tidak mengetahui bahwa seorang perempuan yang mungkin sedang hamil atau mungkin menyusui harus mengganti puasanya, dia lupa bilangan nominal harinya, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Kalau dia dalam kondisi, jadi ada beberapa kondisi nih Mas Nizar ya. Yang pertama, kalau dia tahu bahwa memang dia harus mengqadha namun lupa. Lupa berlarut-larut sampai akhirnya baru hari ini teringat gitu kan. Maka dia harus mengqadha segera, dan untuk hitungan harinya, bilangan harinya itu dia bisa mentaksirnya dengan kebiasaan haid yang selama ini dia lalui. Karena sampai hari ini berarti kan dia masih haid normal gitu. Berapa kira-kira dia haid di setiap bulan? Wanita biasanya ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, yang 8 hari. Nah, sejumlah itulah yang harus dia bayar di bulan ini atau yang masih ada kesempatan ini dia bayar hutangnya. Adapun bagi wanita yang mungkin karena bukan sekedar haid ya, sakit bisa jadi safar, mungkin dia sudah lupa hitungan pastinya berapa. Maka dalam kondisi macam ini dia wajib mentaksir, mengira-ngira maksimal dulu itu kira-kira sakitnya berapa, kepergian safarnya dia berapa hari gitu. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga, orang yang tidak tahu bahwa kalau Ramadan yang dia tinggalkan itu harus diqadha. Karena kebodohan gitu loh. Nggak ngerti, pokoknya sakit ya sudah nggak puasa, kemudian dia kira sudah selesai sampai di situ gitu. Atau kondisi keempat, di mana orang itu abai. Dia ngerti bahwa harus bayar, tapi selama ini dia tidak pernah bayar. Berarti sengaja ini, Ustaz ya? Ya sengaja, betul. Sengaja dia tidak meremehkan lah gitu intinya. Dan kemudian hari ini sadar, maka yang pertama ya dia beristighfar karena dia abai kan, tidak peduli, dan kemudian masih ada kesempatan untuk berpuasa. Bagaimana dengan tahun-tahun yang lalu? Di mana dia pun pada tahun lalu mungkin ada yang 10, ada yang 20 tahun tidak berpuasa sama sekali, atau bahkan mungkin tidak mengqadha, minimal ya, tidak mengqadha sama sekali. Maka dalam kondisi macam ini ada dua pendapat kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa itu harus dicicil, tetap itu menjadi hutang yang harus dibayar. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, karena itu adalah dosa, sedangkan mengqadha itu adalah dispensasi, keringanan bagi orang yang meninggalkan puasa dengan alasan yang dibenarkan. Sedangkan bagi orang yang dengan sengaja tidak berpuasa, dengan sengaja meninggalkan puasa atau meninggalkan qadha, itu dia tidak punya alasan untuk mengganti puasa di lain hari. Padahal prinsip ibadah dalam Islam itu harus ada ketepatan, harus ada dalil. Nah, sedangkan dalil yang ada itu berkaitan dengan orang yang punya udzur. Adapun dia tidak punya udzur untuk meninggalkan puasa, maka sebagian ulama mengatakan dia cukup beristighfar, bertaubat, memohon ampunan kepada Allah SWT. Adapun kalau dia tetap berpuasa, maka itu puasanya tidak diterima. Karena berarti dia dengan sengaja menunda amalan itu di lain hari, di lain waktu yang tepat. Sebagian ulama dalam ini mazhab Syafi'i mengatakan dia tetap wajib, namun Allah Ta'ala alam secara tinjauan dalil nampaknya pendapat yang pertama tadi lebih kuat, artinya dia tidak lagi perlu membayar. Bukan berarti dosanya lebih ringan, tetapi dosanya lebih besar. Makanya dia harus lebih memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT, agar Allah SWT berkenan mengampuni dosa-dosanya. Ya, seperti halnya orang tahu bahwa Islam itu agama yang benar, tapi sengaja dia tidak mau Islam karena faktor materi, dia pekerjaan, atau mungkin suami, atau faktor istri yang akhirnya menjadikan dia
tidak masuk Islam sengaja ya. Padahal Maka dia tahu ketika Ustaz ya. iya tahu bahwa Islam itu yang benar. Maka ketika dia masuk Islam, dia tidak berkewajiban mengqadha sholat, tidak berkewajiban mengqadha puasa yang selama ini dia tinggalkan setelah dia tahu bahwa Islam itu adalah agama yang Berarti dulu dihukumi dosa Ustaz ya. tetap berdosa. Semua orang kafir itu atas perbuatan dosanya dia berdosa. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan masalakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian terjerumus dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami alasannya adalah tidak pernah sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami tidak pernah menunaikan sholat, memberi makan orang miskin. Dan ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dulu kami tidak percaya bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Ini adalah kekufuran gitu. Namun demikian Allah sebutkan alasan mereka masuk neraka kumulatif. Tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin dan seterusnya. Kira-kira gitu. Oh, Ustaz, Masya Allah. Dan berita ini sudah dituliskan di Al-Quran Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib, semoga bermanfaat ya, khususnya bagi Anda kaum wanita atau juga kaum muslimin dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini sedang mencicil untuk mengkodok melaksanakan puasa Ramadan tahun lalu yang belum tuntas mungkin atau tahun-tahun sebelumnya, semoga Allah mudahkan ya. Baik, sore hari ini silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami buka line telepon di jalur WhatsApp call ya. Sekali lagi jalur ini kita hanya menerima telepon via aplikasi WhatsApp. Anda bisa pergunakan di nomor 0821 706087. Dan Anda bisa juga menggunakan jalur lain, yakni kode area Kota Jember 0331 544 6087. Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama Ustadz dari saudara Rudi Susanto di Depok. Ustadz, saya DP 30 juta untuk rencana ngontrak sebuah ruko yang totalnya berharga 100 juta per tahunnya. Saya membayar menggunakan kwitansi bermaterai tanpa adanya info tambahan lainnya perihal hangus. Contohnya, jika batal maka ada aturan demikian. Kemudian singkatnya Ustadz, karena saya tidak mampu, saya membatalkan melanjutkan sewa ruko dan kami pun belum menepatinya. Apakah sifat uang DP itu bisa saya minta kembali Ustadz, yang merupakan terhutang pemilik ruko kepada saya, atau bagaimana menurut pandangan syariat Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hukum asalnya suatu akad transaksi sewa menyewa jual beli kalau sudah disepakati idealnya atau hukum asalnya tidak bisa dibatalkan. Sehingga ketika Anda ingin membatalkan, ya itu hukum asalnya bukan hak Anda untuk membatalkan. Anda wajib melanjutkan akad tersebut alias melunasi sisa tagihan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, orang yang beriman penuhi akad itu. Al muslimun ala syurutihim, setiap muslim wajib memenuhi komitmen dengan kesepakatan atau persyaratan yang telah dicapai di antara mereka. Nah, ketika ternyata pemilik ruko berbaik hati dengan mau membatalkan akad tersebut, misalnya dengan mengatakan bahwa hangus DP-nya ruko kembali, maka ini adalah kebaikan dari pemilik ruko, karena harusnya Anda melunasi sisa tagihan. Masalah bagaimana ruko dimanfaatkan itu adalah hak Anda memanfaatkan ruko. Kalau Anda tidak lagi bisa memanfaatkan, Anda sebetulnya bisa menyewakan kepada orang lain atau pihak ketiga. Ya. Namun kalau ternyata pemilik ruko memberikan keringanan dengan menghanguskan sebagian uang muka, mengembalikan sebagiannya, itu adalah kebaikan beliau. Sehingga harusnya Anda dalam hal ini, karena Anda yang membatalkannya, Anda siap menanggung kerugian baik dengan hangusnya semua DP ataupun sebagiannya. Wallahu taala alam. Jadi itu walaupun tertulis atau tidak tertulis, itu DP sudah menjadi hak dari pemilik sewa, Ustaz, betul, ya? Karena itu sudah sebagaimana berangkat, ya? Penyewa punya hak untuk menggunakan ruko tersebut. Ketika itu cancel sepihak dan satunya tidak ingin meng-cancel, itu tetap menjadi akadnya tetap jalan, Ustaz, ya? Akadnya tetap jalan, betul. Oke. Dan ketika misalnya ada orang nggak terima, DP-nya udah keterima dan udah kepake, ini kita nggak ada kewajiban untuk mengembalikan, Ustaz, ya? Betul. Baik, Betul. Ustaz, ya. Barakallahu. Dan semoga bermanfaat untuk Pak Rudi Susanto tadi yang bertanya di Depok. Ya, silakan line telepon, ada yang masuk.
Oke, di kesempatan sore hari ini dicoba kembali 0821 706087. Kita akan prioritaskan penanya di jalur telepon ya. Anda bisa berkomunikasi langsung kepada Ustadz menyampaikan pertanyaan Anda dan kita akan batasi satu penelpon satu pertanyaan ya. Silakan nomornya bisa dicatat 0821 706087 atau di 0331 544 6087. Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ya. Dari saudara Abu Ubaidah Ajid di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya lomba berenang yang ada uang pendaftarannya di awal, namun uang pendaftaran tersebut dialokasikan untuk hadiah, dan hadiahnya sama untuk semua peserta yaitu medali. Semua peserta yang ikut lomba mendapatkan hadiah tersebut. Syukran, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila seluruh peserta mendapatkan hal yang sama, mendapatkan misalnya makan, kemudian berbagai hal yang misalnya medali atau souvenir atau yang lainnya, maka tidak masalah. Karena berarti tidak ada unsur gharar. Tidak ada unsur gharar. Itu hanya semacam sewa menyewa ya. Namun kalau hadiah itu hanya didapat oleh sebagian, yaitu oleh pemenangnya saja, maka ini ada unsur judi. Karena setiap peserta membayar sejumlah uang dengan harapan bisa mendapatkan hadiah yang biasanya nilainya lebih besar dibanding uang pendaftaran. Namun ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil, dan ini adalah konsep judi. Ya, namun kalau tadi pertanyaannya kasusnya adalah semua peserta dapat medali, maka insya Allah itu halal. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, ini berlaku untuk perlombaan apapun, Ustaz? Betul. Nah, Ustaz ya, semoga bermanfaat untuk saudara Abu Ubaidah Ajid yang bertanya tadi. Baik, kita akan sapa Ustaz penelpon pertama kita di kesempatan sore hari ini. Ada Pak Kadan dari Cianjur, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Kadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Yang ingin saya tanyakan itu, saya mempunyai seekor hewan ternak betina, Ustadz. Lalu dipelihara oleh orang lain, Ustadz, dengan perjanjian. Kalau misalkan nanti ada hasilnya, nanti hasil anak-anaknya itu dibagi. Ya, mohon maaf terputus Pak Kadan. Silakan bisa dicoba kembali ya. Pemirsa, kita berikan solusi bagi Anda agar bisa tanya lebih lama kepada Ustadz. Anda bisa manfaatkan saja jalur WhatsApp call ya. Ini lebih murah, lebih hemat. Silakan di 0821 706087. Pak Kadan silakan bisa coba telepon kembali di kesempatan sore hari ini ya. Baik, sambil menantikan penelpon. Oke, Pak Kadan kembali tersambung Ustadz. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Kadan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, tadi sudah sempat tersampaikan sebagian pertanyaannya. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi Ustadz, saya ini kerjasama di dalam memelihara hewan. Saya yang punya 100% dan orang lain itu yang memeliharanya dengan perjanjian. Kalau nanti ada hewan tersebut beranak, nanti dinominalkan lalu dibagi sesuai dengan kesepakatan kita, Ustadz. Jadi, ya. Iya, silakan Pak, pertanyaannya. Dengan akad seperti itu, hanya itu, jadi tidak ada akad yang lain. Apakah itu sudah cukup, Ustaz, ataupun ada akad yang harus ditambahkan, ya, Ustaz, yang wajib ditambahkan, Ustaz? Baik. Kemudian kalau misalkan hewan induknya itu mati, siapa yang menanggung kerugian tersebut, Ustaz? Baik. Baik, terima kasih Pak Kadan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Pak Kadan, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kerjasama semacam ini itu serupa dengan kerjasama penggarapan ladang, pengelolaan kebun dan yang sejenisnya. Maka kalau terjadi kerusakan atau kematian pada induk, maka itu resiko dari pemilik induk. Selama kematian itu bukan karena keteledoran atau kesalahan dari pengelola atau yang merawat hewan ternak tersebut. Ya, maka itu adalah resiko dari kerjasama alias modal Anda berkurang. Dan skema pembagi hasilnya adalah berapapun yang didapat itu dibagi berdua sesuai dengan
persentase yang telah disepakati. Misalnya tadi setiap anak yang lahir itu adalah hak berdua sesuai dengan kesepakatan. Bisa jadi 50-50, bisa jadi 60 berbanding 40%. Nah, selama kesepakatan sudah mengandung dua unsur ini, kerugian modal itu ditanggung oleh pemilik induk, kemudian operasional, biaya pencari rumput dan pemeliharaan sertanya itu ditanggung oleh pengelola atau yang merawat, maka itu insya Allah halal ya. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Kadan. Jadi tidak ada aturan lainnya, Ustaz ya? Boleh Ya, aja Ustaz dua disepakati aspek ya? itu yang paling primer. Oke, baik. Semoga bermanfaat untuk Pak Kadan. Kita bergeser ke Ummu Yodi sore hari ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ummu Yodi di Riau, silakan sampaikan pertanyaan Anda. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member Rosab di Rosa Ustaz. Ya. Seorang ibu mau meminjam. Seorang ibu mau meminjam uang kepada saya untuk membayar denda anaknya yang telah berzina. Karena nyawa anaknya terancam sebab perbuatannya tersebut. Bolehkah saya meminjamkan uang untuk ibu tersebut dan bagaimana hukumnya? Baik Ibu. Baik, terima kasih Ummu Yodi. Ya, itu aja. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Bu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Orang berhutang itu secara prinsip itu boleh-boleh saja. Masalah penggunaan apa dan bagaimana itu adalah tanggung jawab dari orang yang berhutang. Yang mengutangi itu sudah lepas dari tanggung jawab. Ya. Kecuali bila yang mengutangi itu terlibat dalam kasus misalnya terlibat dalam akad utang piutang yang ribawi, maka penjual pembeli yang menghutangi ketika mereka terlibat dalam proses utang piutang dan jual beli itu ikut menanggung riba. Namun ketika ada orang berutang, saya mau berutang uang untuk membayar tagihan riba misalnya, itu terserah dia. Demikian pula dalam kasus semacam ini, ada orang yang berutang, bisa jadi untuk bangun rumah, bisa jadi nanti di rumah itu dia pasang patung, itu adalah tanggung jawab dari pemilik rumah atau yang berhutang ya. Adapun yang menghutangi itu tidak lagi menanggung resiko. Termasuk kasus yang Ibu tanyakan, ketika ada yang berhutang untuk membayar denda karena perbuatan zina anaknya, maka ini insya Allah tidak masalah ya. Adapun dosa berzina itu yang mengutangi tidak ikut menanggungnya. Allah Ta'ala a'lam. Walau demikian ya, saya berpesan agar yang mengutangi ini memberikan nasihat. Ini adalah kesempatan untuk menasihati, mendakwahi, menegur, agar yang mau berhutang itu mendidik, mengingatkan, mengajak rumah tangganya atau keluarganya untuk hidup secara benar, ya, belajar agama, rajin beribadah, mencari komunitas pergaulan yang baik sehingga keluarga kita tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan seperti yang ditanyakan ini. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz. Bolehkah Ustaz ketika kita akan menghutangi seseorang kita tanya dulu tujuannya apa, Ustaz? Ya. Karena kita khawatir kita menolong seseorang untuk sesuatu yang bukan kebaikan, Ustaz. Betul. Kalau masalah boleh. Tapi apakah itu kewajiban? Tidak. Ya, tapi idealnya ketika kita hidup bersosial, biasanya orang berhutang itu akan mengutarakan maksud dan tujuannya. Biasanya kan gitu. Maka ini udah momentum. Nah, tadi saya sampaikan itu boleh karena ini menghutangi bukan untuk berzina. Kalau dia datang, saya mau berhutang karena mau ke prostitusi, itu tidak boleh. Ini kan satu kasus perzinahan yang sudah terjadi, sehingga akhirnya terjadi satu sengketa. Sengketa mungkin sampai ada yang diancam mau dibunuh atau diapakan, maka minta ganti rugi misalnya dengan. Padahal zina itu ya dua belah pihak itu sama-sama mau gitu kan. Dalam hukum misalnya harusnya mereka itu sama-sama dirajam atau sama-sama dicambuk, dua-duanya dihukumi. Namun ketika hukum itu tidak ditegakkan sehingga yang harus menanggung memikul dosa itu hanya satu pihak saja, tentu ini satu tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat ya.
Artinya satu pihak akan dibebani dengan resiko, sedangkan wanita bisa jadi yang mengajak, yang menggoda, itulah si wanita itu. Makanya dalam Al-Quran, dalam perbuatan zina itu wanita lebih didahulukan. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina dan laki yang berzina. Di kalangan para ahli tafsir berkembang satu penafsiran bahwa disebutnya wanita berzina sebelum laki-laki yang berzina itu sebagai sebuah isyarat mayoritas kasus-kasus perzinahan itu berawal dari wanita yang pamer aurat, wanita yang melenggak-lenggok, yang bersuara menggoda, atau wanita yang keluyuran, pergaulan bebas. Andai wanita itu mereka selektif dalam pergaulannya, menutup auratnya, tidak keluyuran, maka perzinahan itu akan bisa dihindari gitu. Ini sebagai penjelasan kenapa boleh ya, karena memang ini bukan mengutang untuk berzina. Ini mengutamakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi gitu Mas Nisa. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah, dan ini semoga bermanfaat untuk Ummu Yodi dan juga mungkin Anda pemirsa yang mungkin mengalami hal demikian ya. Dan sekali lagi Islam juga tidak merekomendasikan untuk bermudah-mudahan berhutang Ustaz ya. Betul. Apalagi untuk sesuatu hal yang mungkin terbilang bukan kebutuhan yang mendesak atau cuman untuk gaya hidup atau lifestyle, ini sungguh sangat tidak direkomendasikan sekali lagi ya. Dan kita masih di program live interaktif Fatwa TV dengan tema bekal muslim dan fikih jual beli muamalah kontemporer lainnya. Anda yang baru tersambung bersama kami, kita ucapkan selamat bergabung dan masih ada waktu sekitar 25 menit ke depan. Anda bisa manfaatkan sore hari ini untuk bisa mendulang banyak faedah ilmu yang tentunya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz. Anda bisa bergabung pemirsa dan juga pendengar, silakan line telepon masih kosong. Kita buka di 033154460087 atau bisa Anda manfaatkan fasilitas WhatsApp call kami di 0821706087 atau bisa mengirimkan pertanyaan tertulis melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Kita akan bergeser kembali Ustadz ke penanya berikutnya. Dari saudara Muhammad Sultan Bahtiar Ustadz di Banyuwangi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah wakalah jual beli seperti ini diperbolehkan Ustadz? Kasusnya adalah saya sebagai wakil penjual dari seorang penjual. Penjual tersebut memperbolehkan wakil untuk menaikkan harga Ustadz. Kemudian jika ada pembeli yang ingin membeli barang dari saya, beliau transfer uang terlebih dahulu ke saya dengan harga yang sudah dinaikkan tadi. Kemudian saya akan transfer harga asli kepada penjual aslinya. Kemudian barang akan dikirim dari pembeli langsung ke penjual. Apakah itu termasuk wakalah atau dropship Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayahnya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama pemilik barang telah mengizinkan Anda untuk ikut memasarkan barangnya dengan ketentuan harga boleh di markup sesuai dengan yang disebutkan tadi, maka Anda statusnya adalah wakil dan berlakulah padanya hukum wakalah, sehingga Anda boleh memasarkan, memarkup harga sesuai dengan kesepakatan. Apalagi tadi disampaikan bahwa customer, pembeli, transfer terlebih dahulu dan kemudian Anda akan melanjutkan transfer seharga pokoknya kepada penjual. Seperti ini tidak masalah ya. Ini adalah skema wakalah. Masalah dinamakan dropshipping atau apapun itu adalah penamaan kontemporer yang tidak merubah hukum. Konsepnya adalah adanya kuasa dari pemilik barang kepada agen atau dropshipper atau broker atau apapun namanya. Ya, karena itu penamaan yang orang bebas memberi nama, tapi substansinya adalah adanya wakalah, adanya pelimpahan kuasa dari pemilik hak. Dalam hal ini siapa pemilihannya? Pemilihannya adalah pemilik barang, dan dia telah melimpahkan kuasanya kepada bisa jadi karyawan, bisa jadi agen, bisa jadi rekanan atau supplier atau distributor atau apapun namanya. Ketika kuasa itu telah dilimpahkan, berarti penerima kuasa dalam hal ini bertindak mewakili, bertindak atas nama alien, dan dia secara tinjauan syariat
punya legal standing, punya pijakan, punya wewenang untuk mewakili pemilik barang sesuai dengan batasan-batasan yang telah disepakati. Ya, maka dalam hal ini ketika dia mendapatkan limpahan kuasa untuk menaikkan harga dan dia mengambil keuntungan, sedangkan pemilik barang hanya menerima harga pokoknya, maka itu insya Allah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan ini bisa diterapkan, Ustaz ya. Betul. Jadi berapapun di markup harganya boleh, Ustaz ya, Asalkan pemilik sesuai dengan kesepakatan. Oke. Kadang pemilik barang memberikan limit ya, batas markup. Tidak boleh terlalu tinggi, Ustaz betul, ya. Betul. Tapi ketika dia bebas cari harga, ya terserah. Intinya kembali kepada kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi. Pemirsa silakan yang mau gabungan langsung, mau telepon langsung, mau bertanya secara eksklusif dengan jalur telepon kami masih buka ya, 0821 7000 6087 atau di jalur telepon kami 0331 544 6087. Kita akan bacakan kembali Ustaz ke pertanyaan berikutnya dari saudara Muhammad Faiz Mudofar di Purworejo, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah Ta'ala lindungi seluruh asatidzah dan juga tim Dewan Fatwa. Amin. Ustaz, saya bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara dan memiliki program yang mempekerjakan pihak konsultan ketiga untuk suatu proyek dengan anggaran dari kantor. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah saya mendapatkan makan, minum dari hasil rapat yang diselenggarakan oleh konsultan? Kebetulan acara rapat ini Ustadz dilakukan untuk kepentingan umum. Apakah ini termasuk riswah Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila Anda karena memang ada momentum koordinasi dan lain sebagainya, kemudian atau mungkin mereka punya hajatan, misalnya syukuran atau apapun, walimahan dan sejenis, kemudian Anda diundang untuk menghadiri acara tersebut, maka insya Allah tidak masalah Anda makan, Anda minum dari hidangan yang disajikan. Tapi ketika Anda diberi sesuatu yang spesial, hanya Anda yang diberi, sedangkan yang lain tidak, maka ini yang potensi dianggap sebagai bentuk suap. Maka Anda harus waspada itu. Tapi ketika Anda mendapatkan layanan dan sajian yang sama standar dengan semua tamu yang diundang, maka tidak masalah. Karena seringkali perusahaan-perusahaan ketika melonceng suatu produk, pindah kantor baru dan lain sebagainya, seringkali mereka mengundang rekanan. Semua rekanan yang pernah bekerja sama atau menggunakan jasa mereka diundang untuk menjaga hubungan baik. Maka ketika kantor Anda mendelegasikan Anda untuk menghadiri acara tersebut, maka insya Allah tidak masalah ya, selama sekali lagi tadi tidak ada yang spesial hanya diberikan kepada Anda. Dan kalaupun Anda diberi, maka itu kembalikan kepada kantor, bukan untuk Anda ya. Itu adalah fasilitas yang didapat oleh kantor Anda, bukan hak Anda sebagai pribadi. Kenapa demikian? Karena Anda bertindak mewakili lembaga atau instansi Anda. Sehingga apapun yang Anda dapat, apapun yang Anda jalin, komitmen yang Anda bangun dengan mereka, itu Anda mewakili lembaga Anda, bukan mewakili diri Anda sendiri. Demikian pula fasilitas yang didapat, semua yang diberikan, itu adalah fasilitas yang diberikan kepada kantor, walaupun akhirnya Anda yang mendapatkan, seperti mungkin tempat penginapan, makanan, karena memang Anda dalam ini mewakili siapa? Instansi Anda. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Muhammad Faiz yang bertanya tadi. Kemudian kita bergeser ke hamba Allah Ustaz dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita akan bacakan pertanyaannya yang sudah masuk ke redaksi. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanyakan bagaimana hukum membuat vlog keseharian yang saya upload ke media sosial. Hal ini menampakkan semua sisi rumah hingga kamar, kemudian anggota keluarga dan kegiatan lainnya. Apa hukum dari hasil uang yang saya dapatkan dari membuat vlog tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada.
Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad telah menerbitkan satu fatwa dalam masalah ini, ya, memutuskan bahwa hasil yang didapat oleh seorang YouTuber atau blogger atau yang sejenis, ya, itu adalah hasil uang yang didapat dari para atau perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang beriklan, yang biasanya produk itu akan ditampilkan di potongan video atau konten yang kita buat. Dan mereka lah yang akan membayar ke YouTube ataupun ke yang lain, dan kemudian Anda akan mendapatkan komisi itu. Nah, ketika produk-produk yang ditampilkan itu, sponsornya itu adalah produk-produk haram, bisa jadi riba atau judi atau khamar atau yang sejenis, maka berarti Anda akan ikut mensupport, mengiklankan, memberikan ruang untuk terjadinya promosi produk-produk yang haram. Makanya Dewan Fatwa menerbitkan fatwa bahwa penghasilan YouTuber atau penghasilan vlogger atau yang sejenis, karena itu didapat dari para sponsor dari produk-produk beriklan, dan iklannya itu bercampur baur antara produk yang halal dengan yang haram, maka penghasilan YouTuber itu dikategorikan sebagai penghasilan yang syubhat, alias bercampur antara komisi yang halal dengan komisi yang haram. Sehingga dalam menghadapi penghasilan syubhat ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Selama kita masih punya alternatif bisa bekerja yang lain yang jelas-jelas halal, maka tinggalkan pekerjaan semacam ini. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi, hamba Allah ya di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik, kita sapa penelpon berikutnya, Ustaz. Kali ini ada Bayu, saudara Bayu dari Riau. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Bayu, pertanyaannya. Siap. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Bertanya perihal muamalah seorang dokter dengan medical representative dokter, Ustaz. Ya. Maksudnya apa batasan-batasan yang dokter boleh terima, baik itu fee atau mungkin hibah yang Fasilitas, lain, ya. fasilitas dengan medrop, atau memang tidak butuh sama sekali, Ustaz. Baik. Karena mungkin Ana setelah baca tapi ada batasan yang kurang, masih Ana masa bingung, karena mungkin di sana mungkin ada fee, ada tiket pesawat, ada makan siang, acara seperti yang lain gitu, Ustaz. Ini profesi Pak Bayu sendiri? Dokter. Halo? Naam, Ustaz. Oke. Dokter, Ustaz. Baik Pak Bayu. Itu saja pertanyaannya. Ada lagi Pak Bayu? Maksudnya berkaitan dengan hal yang sama? Sebentar. Mungkin secara terperinci Ana boleh rinci lagi, Ustaz? Ya, silakan. Karena yang Ana pahami ini selama ini, Ustaz, beberapa fee yang boleh kita terima selama obat itu memang poten dibanding yang lain. Ya. Tapi terkait itu masih Ana bingungkan, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Dr. Bayu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Dr. Bayu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Mas Nizar, seringkali seorang tenaga medis ya, itu akan didatangi oleh supplier obat. Distributor atau mungkin marketingnya perusahaan obat, diminta untuk memasarkan merek mereka. Ke pasien. Bahkan sebagian ada yang untuk mencobakan obat tertentu. Ya gitu. Kenapa? Itu produk yang baru mau launching gitu. Kadang nakal seperti itu terjadi. Ada lagi yang peralatan. Ya, untuk dipasarkan, direkomendasikan kepada atau bahkan diresepkan kepada pasien. Nah, idealnya seorang dokter yang dia itu akan mendapatkan upah, jasanya dia melayani pasien itu kan mendapatkan upah, ada jasa dokternya. Maka idealnya dia itu ada keberpihakan. Ketika seorang itu berkonsultasi kepada dokter
dan dia akan memberikan upah. Dan itu upah itu disepakati ya. Maka idealnya dia ada keberpihakan, dia merekomendasikan obat yang paling baik dengan harga yang paling murah. Tapi ketika keberpihakan itu kepada supplier obat, Karena dia dibayar Ustaz. ya karena dibayar, maka seringkali atau dalam beberapa kasus dipaksakan obat yang tidak perlu pun kadang diresepkan. Pakai ini saja nih. Pakai ini, ditambahi ini, padahal sebetulnya cukup satu Betul. obat, tapi diberi 2 atau 3. Kenapa demikian? Ngejar target. Karena seringkali tenaga medis diberi target, kalau Anda bisa menjual sekian dalam 1 bulan, maka Anda akan mendapatkan fasilitas seminar gratis, kemudian pelatihan apalagi, atau mungkin tiket ke Eropa atau kemana kayak gitu. Yang kedua juga ada nominal uang kadang-kala gitu loh, akan mendapatkan komisi sekian rupiah. Nah ini keberpihakan kuncinya. Ketika kita melayani pasien, harusnya kita berpihak kepada pasien. Karena kita udah dibayar juga Ustaz ya. Betul, kita dibayar oleh pasien. Nah urusan ketika dia mempromosikan itu harusnya dia transparan dong. Bapak, Ibu, Mas gitu, Anda sakit seperti ini, saya ada produk misalnya suplemen. Suplemen itu bukan obat gitu loh. Pelengkap aja Ustaz Pelengkap. ya. Jadi primernya ini, obatnya ini cukup. Tapi ini ada rekomendasi. Kalau memang itu suplemen yang bagus, rekomendasikan, promosikan. Di sini dia terus terang bahwa ini ada obat bagus, harganya murah, kualitasnya bagus gitu. Memang tidak langsung berkaitan dengan penyakitnya, tapi ini vitamin, ini suplemen yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan sebagainya. Transparan seperti itu. Dan idealnya profesionalitas kita tidak tergadaikan dengan komersial, praktek komersial. Jadi ketika customer memiliki opsi yang murah dan itu sudah cukup dengan obat yang mahal harganya padahal fungsinya sama, idealnya kita harus merekomendasikan yang murah dengan apa? Dengan kualitas yang sama gitu. Itu adalah bentuk dari keberpihakan kita kepada siapa yang membayar kita. Jangan sampai kaki kita 2 ke konsumen. Kita ya ada keberpihakan, dicarikan resep yang cocok, tapi juga kepada sponsor yang bisa jadi barangnya mahal, bisa jadi itu kurang begitu juga diperlukan. Ini tentu tidak benar ya. Nah ini kuncinya pada keberpihakan dan transparansi. Wallahu a'lam. Baik ya. Gak apa-apa lah dokter sesekali menjelaskan agak panjang Ustaz ya. Ya waktu konsultasi itu banyak kok gitu. Baik ya, barakallahu fikum. Dan sekali lagi dokter pun jualan gak masalah Ustaz ya. Yang Itu penting satu lagi, transparan ya. Ustadz jualan juga boleh. Ya, Ustadz juga Iya. boleh Ustadz, Masya Allah. Baik, semoga bermanfaat buat Dokter Bayu tadi yang bertanya. Kita ke penelpon berikutnya Ustadz. Baik, sudah tersambung bersama kami Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Umu Ya. Azizah, silakan satu pertanyaan dari Tangerang. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya. Jadi saya tahun lalu itu kan nggak puasa ya, Ya. karena kan menyusuin Ustadz. Jadi saya lumayan ini punya hutang banyak puasa sekitar 15 hari. Ya. Sebetulnya kodoknya itu Ustadz paling afdol itu yang mana ya, bayar fidyah atau kodo nunggu nanti setelah selesai menyusui gitu. Jadi saya juga soalnya khawatir ini kan pasti bulan ini tahun ini juga mungkin saya nggak puasa lagi gitu, takutnya gitu. Tidak puasa Jadi, itu dalam kondisi karena lemes, tidak mampu berpuasa Alasannya apa, ketika Ibu? nyusui, atau sekedar pokoknya asal menyusui tidak puasa gitu. iya kadang karena khawatir juga ya Ustadz. Jadi kadang saya puasa, kadang enggak gitu Ustadz. Berarti kan terbukti kalau puasa berarti tidak masalah kan? Tidak artinya anaknya menjadi sakit atau ibunya menjadi sakit gitu kan? Selama ini sih enggak Ustadz. Ya. Berarti Ya, Ibu yang kalau kasus seperti itu Ibu harus berpuasa. Apalagi hari ini banyak suplemen, banyak susu formula yang bisa diberikan kepada anak kita ya. Agar kita tetap bisa puasa tanpa harus berhenti
Ya, karena hukum asalnya setiap muslim itu berkewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Udzur, keringanan diberikan kepada orang yang tidak mampu atau dalam kondisi berat. Ketika nyusui jatuh sakit, ketika nyusui menjadi lemes atau anaknya menjadi terganggu kesehatannya, ini yang mendapat udzur. Adapun orang yang menyusui dan dia sehat walafiat, apalagi dibantu dengan suplemen macam-macam gitu. Anaknya juga mungkin juga sudah mulai bisa diberi makan bubur yang lunak, bahkan bisa ditambahi susu formula, maka apa alasan kita untuk tidak berpuasa? Tidak boleh kita tidak berpuasa. Ya, apalagi ibu tadi sudah menyatakan kadang puasa kadang tidak, berarti kan terbukti tidak ada problem yang berarti ketika kita berpuasa. Maka saya sarankan Ramadan ke depan ibu berpuasa penuh. Sedangkan untuk mengkodok puasa yang terlalu masih ada waktu untuk mengkodoknya. Bisa jadi berturut-turut, bisa jadi dicicil ya, sehari istirahat, kemudian selanjutnya puasa lagi sampai akhirnya selesai. Kira-kira gitu Ibu. Oh, benar. Baik. Baik Ustaz. Baik Ibu. Ya. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang tidak bermudah-mudahan Ustaz ya untuk pakai alasan wah nggak kuat puasa, nggak bisa karena puasa. Orang menyusui, hamil itu bukan orang sakit Mas Nizar. Hamil dan menyusui itu kondisi normal, mereka sehat walafiat. Nah, kesehatan itu jangan dijadikan alasan untuk kemudian tidak puasa. Yang yang boleh tidak berpuasa itu orang yang sakit. Atau yang serupa dengan sakit. Kalau hamil kemudian puasa tidak mampu, jadi lemes, jadi jatuh sakit, mengancam kesehatan. Nah, ini kan serupa dengan orang yang sakit. Ada dispensasi. Tapi kalau sehat walafiat, harusnya nikmat punya anak keturunan. Ini disupport dengan amal soleh, dengan ibadah yang akan menjadikan anak kita semakin baik, menjadi anak yang soleh. Seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz ya. Itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz, sekaligus jawaban terakhir. Kita sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita juga sampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang sudah tersambung bersama kami, kemudian mengirimkan pertanyaan baik jalur telepon ataupun via media sosial kami dan juga website. Mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan sudah masuk tapi belum sempat terbaca. Dan pemirsa jangan lewatkan sesaat lagi Anda bisa simak dan ikuti program live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris insya Allah bersama dengan Ustadz Nizar saat Jabal LCMPD dan berlangsung dari studio Fatwa TV Jakarta. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan Fatwa TV Anda bisa akses di fatwatv.id atau juga di dewanfatwa.com dan follow akun-akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, YouTube, dan juga X atau Twitter pendengar dan juga di Facebook ya. Dan kita juga mengundang kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bisa bertawun sama-sama mengirimkan donasi untuk keperluan penyebarluasan dakwah kami melalui nomor-nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Atas bantuan dan donasi yang disampaikan, kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Dia kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan dan akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya yang sekolah sekarang Ini mau laza. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami